Di hari ujian masuk pasca sarjanaku, orang tuaku menerobos masuk ke ruang ujian. Mereka mengabaikan pengawas dan menyeretku keluar. Lalu, ponselku bergetar dengan pemberitahuan berita. Tepat setelah ujian berakhir, semua orang di ruang ujianku kecuali aku, seluruh 1020 peserta ujian lainnya, semuanya tewas. Aku ingin bertanya pada orang tuaku apa yang sebenarnya terjadi. Tapi mereka sangat ketakutan, menatap sesuatu di belakangku. Kalian mau apa? Citra, keluar dari sini. Kami tidak akan pernah menyakitimu. Jika kau ingin hidup, ikutlah dengan kami. Cepat. Ibu, ayah, bagaimana kalian bisa masuk ke sini? Cepat. Kalian berdua ujian sedang berlangsung. Bisa ditunggu sampai selesai. Minggir, cepat. Kita kehabisan waktu. Kau tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Ibu, ayah, bagaimana bisa kalian melumpuhkan satpam itu? Citra, kami tidak akan pernah menyakitimu. Bahkan jika aku harus melumpuhkanmu, aku akan membawamu keluar dari sini. Kalian berdua, ini ujian masuk pasca sarjana. Seberapa penting pun itu bisa ditunggu. Bagaimana mungkin ujian lebih penting daripada nyawanya? Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi, dia akan mati. Ayo pergi, sekarang. Apa yang sedang terjadi? Cepat. Ayah, ibu, apa yang sedang terjadi? Kalian bahkan tidak ganti baju. Kalian tidak bawa apa-apa. Kita mau pergi kemana sih? Jangan bicara, jangan tanya kenapa. Tapi setidaknya kalian harus memberitahuku kemana kita pergi. Tiketnya silakan untuk kalian bertiga. Kita saat turun di Puncak Pinus. Ya, Puncak Pinus? Kenapa mereka pergi ke Puncak Pinus? Ibu, ayah, kita tidak punya keluarga di Puncak Pinus. Ayah, ibu, kenapa kita pergi ke Puncak Pinus? Kami tidak pernah memberitahumu, tapi kamu punya bibi. Dia menikah beberapa tahun lalu dan pindah ke Puncak Pinus. Kita akan mengunjunginya. Mengunjunginya? terima kasih. Ibu, kalau mau berkunjung bisa saja bilang, kita bisa pergi setelah ujianku selesai. Waktunya masih banyak, kenapa harus menyeretku keluar di tengah-tengah ujian? Dan kalian bilang, aku akan mati jika tinggal di sana. Kalian tahu betapa pentingnya ujian ini bagiku? Tidak sepenting tetap hidup. Aku baru saja berbohong pada kondektur. Diam saja di sini. Begitu kita sampai di Puncak Pinus, kau akan mengerti semuanya. Kalian membohongiku. Tidak. Ibu, kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi ternyata, apa yang dikatakan orang tuaku benar-benar nyata. Semua orang kecuali aku di ruang ujian itu benar-benar mati. Kalau ibu dan ayah tidak menyelamatkanku dari sana, aku pasti sudah jadi mayat di tumpukan itu. Tapi apakah berita itu benar? Sari, Citra, kamu baik-baik saja? Kamu tidak apa-apa? Pak Zhang sudah meninggal, ketua kelas juga. Semua orang dari ruang ujianmu, murid dan guru, mereka semua sudah tiada. Sari, aku baik-baik saja. Apa kamu tahu sedang apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan percaya siapapun. Ayah tahu sesuatu. Kalau tidak, ayah tidak akan mengambil risiko untuk mengeluarkanku dari ruang ujian itu. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa semua orang di ruang ujian itu harus mati? Citra, tenang dulu. Terlalu banyak tahu tidak baik untukmu. Ayah dan ibu, kamu harus percaya kami tidak akan pernah menyakitimu. Ibu, itu 1020 orang. Teman-teman sekelasku ada di sana. Guru-guruku ada di sana. Sekarang mereka semua sudah mati. Dan aku berdiri di sini seperti orang bodoh, sama sekali tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Bagaimana aku bisa tenang? Maafkan ayah, Citra. Apa yang kalian semua takutkan? Kenapa tidak bisa kalian beritahuku? Citra, ikut saja dengan ayah. Citra, jangan khawatir. Ibu dan ayah tidak akan pernah menyakitimu. Jangan menoleh ke belakang. Ayah, kamu takut.
Ikut kami, cepat. Ibu, Keretanya mau berangkat. Kalian bertiga kembali ke kursi kalian sekarang. Aku harus turun, sekarang juga. Cepat, ayo pergi. ibu, ayah, kalian... Sebenarnya kalian lihat apa? Kenapa kalian turun dari kereta? Ayah, sudah mulai gelap. Mungkin kita harus menginap di sini semalam. Kita bisa berangkat besok, masih ada waktu. Tidak ada waktu, kita akan ke bandara. Jangan angkat. Citra, dengarkan ayahmu. Saat ini kita tidak bisa percaya siapapun, bahkan Sari sekalipun. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Bapak, antar kami ke bandara. Ayah, penerbangan paling awal yang tersedia sekarang sudah habis terjual. Kita sebaiknya berangkat besok pagi saja. Kereta Zaratan Mastalas. Ayah, Saat melintas di bagian tepi sungai, terlibat dalam kecelakaan anjlok. Kereta itu jatuh ke sungai. Lebih dari 1.000 penumpang di dalamnya meninggal dunia. Zaratan Mastalas. Itu kereta yang baru saja kita tumpangi. Ayah, ibu kami baru saja, kami hampir mati. Kalian benar, seperti yang kalian katakan, ada sesuatu yang mencoba membunuh kami. Oke. Ayo kita pergi ke kota sungai. Ayah, bagaimana kalau kita pergi ke polisi saja? Citra, polisi tidak berguna. Kita akan mati juga. Kalian berdua tunggu di sini. Aku akan ambil tiketnya. Tiket sudah siap. Kita berangkat dalam 10 menit. Buang ponsel kalian. Sekarang. Berikan padaku. Citra, ponselmu. Mereka bisa melacak kita dengan ini. Ayo, cepat. Aneh. Kenapa tertulis Puncak Pinus lagi? Baiklah, ayo pergi. Oke, ayo pergi. Sayang, aku tahu kamu punya pertanyaan, tapi aku hanya bisa mengatakan bahwa begitu kita sampai di sana, aku akan ceritakan semuanya. Saat ini, hal yang paling penting adalah tetap hidup. Tapi, Mulai sekarang, jangan bicara kecuali perlu. Siapapun yang berbicara padamu, jangan ucapkan sepatah kata pun. Dan jangan sebut namamu. Mengerti? Paham? sial. Ini ponsel cadanganku. Nona, tolong matikan ponsel Anda sekarang. Maaf, akan saya matikan sekarang. Di ketinggian 30.000 kaki dan kamu dapat sinyal, kamu sedang menelepon? Iya. Ponsel cadangan ini bahkan tidak punya kartu SIM. Bagaimana mungkin Sari meneleponku di ponsel ini? Ayah, aku tidak tahu. Ini tidak punya kartu SIM. Diam. Putrimu tidak bermaksud begitu, jangan membentaknya. Citra, aku sangat senang kamu masih hidup. Sungguh, aku senang. Sayang sekali Sari kami tidak seberuntung itu. Dia dan Profesor Zhang sama-sama tewas di ruang ujian pasca sarjana. Sari sudah meninggal? Lalu siapa yang meneleponku hari ini? Masih bisa menemukan kita. Tidak tertipu. Tertipu? Jadi sebelumnya, saat ayah bilang kita akan pergi ke kota sungai, dia mencoba menipunya. Tapi kemudian ibu bilang dia ada di sini. Di mana dia? Ibu, Kalau kamu tidak mau membunuh kita semua, diam. ibu, Sayang, kamu kenapa? Sayang, tolong, istri saya mengalami keadaan darurat medis. Saya minta kita mendarat segera. Semuanya ya, pokoknya tetap tenang. Semuanya tidak mohon duduk di kursi masing-masing. Istri saya mengalami keadaan darurat medis, pramugari. Lihat dia. Kapten, seorang penumpang mengalami keadaan darurat medis dan pingsan. Meminta pendaratan darurat di bandara terdekat. Dimengerti. Sayang. ibu, bertahanlah, ibu. Citra,
Maafkan ayah. Kalau kita tidak turun dari pesawat ini, pesawatnya akan jatuh. Kita bersama lebih dari 100 penumpang di dalamnya akan mati semua. Ayah, bisa cerita sekarang? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa itu yang membuat ibu memaksa pesawat mendarat dengan minum pil? Maaf Citra, saat kita sampai di puncak pinus, Puncak pinus lagi? Kenapa? Kenapa baru bisa cerita saat kita sampai di puncak pinus? Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dariku? Aku benar-benar tidak mengerti. Dan kenapa dari ruang ujian sampai kereta? Orang mati dimanapun kita pergi. Apa kita jadi target kematian? Ayah, saat kita sampai di puncak pinus, semuanya akan menjadi jelas. ayah, katakan. Apa kamu menghina seseorang yang tidak seharusnya? Dan sekarang kita sedang diburu? Jangan tanya lagi Citra. Ingat malam ini, siapapun yang mengetuk, jangan buka pintu dan jangan bersuara. Kalau tidak, kita semua akan mati. Kenapa, ayah? Ayah? Ayah! Ayah! Apa yang sedang terjadi? Ronde jaga. Kamar 301, buka pintu. Malam ini, siapapun yang mengetuk, jangan buka pintu itu. Jangan bersuara. Kalau tidak, kita berdua akan mati. Ayah? Ayah, ada yang mengetuk. Ronde jaga. Kamar 301, buka pintu. Citra, ini Sari. Kudengar ibumu dirawat di rumah sakit. Bagaimana keadaannya? Bolehkah aku masuk menjenguknya? Sari, itu pasti suara Sari. Mungkinkah? Apakah Sari masih hidup? Citra, buka pintunya sekarang. Ini ketua kelas. Ketua kelas? Tapi dia seharusnya sudah mati. Aku melihatnya di berita. Jenazahnya jelas sekali. Citra, ini Profesor Zhang. Buka pintunya. Kita perlu bicara. Citra, ini aku teman sebangkumu. Buka pintu, kami semua datang menjengukmu. Citra, buka pintunya. Citra. Ini Profesor Zhang. Ini aku Sari, teman sebangkumu. Citra, bolehkah aku masuk menjenguk ibumu? Buka pintunya. Kita perlu bicara. Mundur! Jadi begitu rupanya. Sekarang aku mengerti. Kenapa tidak ada siapa-siapa di sini? Akhirnya ketahuan juga perbuatanmu. Citra, kamu sedang apa? Bukannya sudah kubilang jangan buka pintu? Jangan dekat-dekat aku. Jangan pura-pura. Dengarkan aku. Sekarang aku sudah tahu segalanya. Citra, kamu kenapa? Aku ayah kandungmu. Pergi. Tolong. Tolong. Ada pedagang manusia di sini. Ada apa? Terjadi apa? Pria ini, dia pedagang manusia. Dia mencoba menculikku. Pedagang manusia beraninya. Iya, dia memang berani sekali berusaha menculik orang di dalam rumah sakit. Betul. Aku bukan pedagang manusia. Aku ayah kandungnya. Lihat, aku punya fotonya. Lihat, Ini memang dia. aku bahkan punya foto keluarga. Ya, ini Nona, apa kamu yakin dia bukan ayahmu? Mungkinkah ada kesalahpahaman? Aku yakin, dia bukan ayahku. Ayahku tidak mirip sama sekali dengannya. Tapi sepertinya memang benar. Itu palsu.
Ayah normal macam apa saat aku lagi ujian masuk Paskasarjana yang mau nyelonong masuk ke ruang ujian Paskasarjana, lalu menyeretku pergi paksa. Dia memaksaku pergi ke puncak pinus dan gak ngasih aku pegang HP. Kalau dia bukan pedagang manusia, terus dia apa? Pihak berwajib di puncak pinus berhasil menangkap sebuah geng perdagangan manusia, menurut laporan. Geng tersebut menggunakan metode khusus Nah, begitu. untuk membuat korban bingung secara mental, Sekarang aku paham. lalu menyamar sebagai kerabat mereka untuk menculik dan menjual mereka. Ini sketsa wajah tersangkanya. Kami mendorong masyarakat untuk memberikan informasi apapun. Oh begitu, jadi semua ini sebenarnya adalah sebuah kasus penculikan yang menargetkanku? Mereka mengatur semua ini dari awal. Ruang ujian Paskasarjana, itu kan hal yang besar. Aku punya alasan. Aku mencoba melindungimu, Citra. Alasan apa? Sudah jelas kamu menyembunyikan sesuatu. Bapak, tolong jelaskan. Aku benar-benar tidak bisa bicara. Oh, iya. Lihat, ini KTP-ku. Fotonya persis sama. Itu kan nggak bisa dipalsukan, ya kan? Fotonya memang mirip sekali. Itu palsu, sekarang apa-apa bisa dipalsukan. Bu perawat, jangan termakan bohongnya. Citra, kenapa sih kamu? Aku ini ayahmu sendiri. Baiklah, kamu bilang kamu ayahku. Kalau gitu jawab beberapa pertanyaanku. Kalau kamu bisa jawab, aku akan percaya. Oke, silakan tanya. Pertanyaan pertama. Untuk ulang tahunku yang ke-18, kamu diam-diam dari ibu dan memberiku hadiah. Hadiah apa itu? Hadiah ulang tahunmu yang ke-16. Ah, Citra. Itu kan 4 tahun yang lalu. Sekarang aku sudah tua, ingatanku nggak sebaik dulu. Banyak hal yang sudah nggak aku ingat lagi. Hadiah yang kamu berikan, masa kamu nggak ingat? Baiklah. Karena kamu nggak ingat yang dulu-dulu, aku tanya yang baru saja terjadi. Waktu aku ujian masuk Paskasarjana, aku lupa bawa satu barang. Apa itu? Oh, kartu ujiannya. Salah, itu KTP-ku. Dua hal ini adalah rahasia antara aku dan ayahku. Kamu ngaku-ngaku ayahku, tapi jawabannya nggak tahu. Berani-beraninya masih ngaku ayahku? Citra, semuanya sudah sangat kacau belakangan ini sampai aku tidak ingat banyak hal. Jadi beri aku kesempatan lagi. Dia benar-benar pedagang manusia. Kami hampir percaya padanya tadi. Orang seperti dia menjijikan. Cepat tangkap dia dan jangan biarkan dia kabur. Tidak, aku bukan pedagang manusia. Aku ayah kandungnya. Kalian harus percaya padaku. Halo Pak Polisi, ada pedagang manusia di sini ya. Tolong datang secepatnya. Semuanya, awasi dia, jangan biarkan dia lari dan Pak Polisi akan segera datang. Oke. Ketika Pak Polisi datang, mari kita lihat apa yang akan kau katakan. Citra, mengapa kau tidak percaya padaku saat mungkin kau salah ingat apa yang terjadi sebelumnya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku salah ingat hal-hal antara ayahku dan aku sementara kau berpura-pura menjadi ayahku? Berusaha menipuku agar percaya padamu. Katakan padaku apa yang kau lakukan pada ayahku. Citra, aku benar-benar ayahmu. Tidakkah kau ingat saat kau masih kecil dan aku membawamu ke taman hiburan? Kau sangat senang dan... Kau cukup profesional dengan pemeriksaan latar belakang yang teliti. Tapi biar ku katakan, kau tidak bisa menipuku. Siapa yang melaporkan kasus ini? Pak Polisi, aku... Pria ini adalah pedagang manusia yang berpura-pura menjadi ayahku, berusaha menculikku. Tidak. Pak Polisi, Anda harus melihat kebenaran. Apa yang baru saja terjadi, kami melihatnya dengan jelas. Anda tidak tahu apa-apa tentang dia. Betul, Pak Polisi, jangan dengarkan dia. Dia pedagang manusia, saya jamin. Bawa dia pergi. Citra, dengarkan aku. Citra ini, minumlah air. Kami sudah memeriksa dokumennya. Hasilnya sebentar lagi keluar. Terima kasih. Pak Polisi, Anda harus percaya padaku. Aku bukan pedagang manusia. Citra, katakan pada mereka, aku ayahmu. Aku bukan pedagang manusia. Citra. Pak Polisi, orang ini tidak hanya berpura-pura jadi ayahku, tapi juga mencoba menyeretku ke puncak pinus. Saya curiga dia bagian dari jaringan perdagangan manusia. Anda harus mengusut ini sampai tuntas. Jangan khawatir, kami akan menanganinya sesuai prosedur. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Jadi, apa dia palsu? Apa dia berpura-pura jadi ayahku? Hasilnya menunjukkan semua informasi identitasnya asli. Dokumennya tidak mungkin dipalsukan. Apa? Ini, lihat sendiri. Semua datanya ada di sini. Itu bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa punya KTP asli? Citra, sekarang kamu percaya padaku kan? Lihat, KTP ini asli. Aku ayahmu. Aku tidak berbohong padamu, oke? Aku tidak percaya. KTP ini, kamu mencurinya ya? Kamu bahkan mencuri KTP ayahku. Bicara,
Katakan sesuatu, katakan saja. Citra, aku benar-benar ayahmu. Aku tidak berbohong padamu, Citra. Citra, tolong tenang. Pria ini, untuk menyamar sebagai ayahku, dia mencuri KTP ayahku. Nyawa ayahku sedang terancam sekarang. Bagaimana aku bisa tetap tenang? Kamu bilang KTP-nya dicuri. Apa kamu punya bukti? Kalau kamu terus membuat keributan di sini, aku akan mengunci kalian semua. Tidak. Aku tidak bisa membiarkannya membodohi aku begitu saja. Aku harus mencari kelemahannya. Pak polisi, lihat, pria ini. Untuk memaksaku pergi ke puncak pinus, dia menyergapku dari ruang ujian pascasarjana dan langsung menyeretku keluar. Itu adalah ruang ujian pascasarjanaku. Coba katakan, ayah seperti apa? Yang mau membahayakan masa depan anaknya sendiri. Dengan melakukan hal seperti itu, dan lagi, aku sudah bertanya berkali-kali kenapa kita harus pergi ke puncak pinus. Dia terus gagap dan tidak bisa memberi jawaban yang jelas. Bukankah itu menunjukkan ada yang tidak beres dengannya? Jadi, pria ini pasti bukan ayahku. Dia mencuri KTP ayahku untuk menyamar sebagai dia. Citra, bagaimana kamu bisa berkata begitu tentangku? Aku membawamu ke puncak pinus untuk keselamatanmu sendiri. Berhenti berpura-pura! Kamu bisa mencuri KTP, tapi kamu tidak bisa mencuri wajah. Hari ini, aku akan merobek topeng silikonmu itu dan tunjukkan pada semua siapa dirimu sebenarnya. Topengnya di mana? Topengmu di mana? Lepaskan aku, sakit. Citra, Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa tidak ada jejak sama sekali? Citra, tenang. Ada topeng atau tidak, akan kami periksa secara profesional dan menyeluruh. Jangan bertindak gegabah. Bapak, mohon kerjasama untuk pemeriksaan. Tidak ada tanda-tanda memakai topeng, dan tidak ada tanda operasi plastik baru-baru ini. Citra, dia memang ayah kandungmu. Ini tidak mungkin. Kalau dia benar ayahku, kenapa dia tidak bisa menjawab satupun pertanyaanku? Ya, aku cuma lupa sebentar. Citra, lihat. Dokumen sudah diperiksa, pengenalan wajah sudah diverifikasi, semuanya asli. Sekarang kamu harus percaya kalau aku benar-benar ayahmu, kan? Benar, dia adalah ayah kandungmu. Tidak ada masalah. Kamu sebaiknya pulang bersamanya sekarang. Citra, dengar. Bahkan petugas juga bilang begitu. Ikut aku sekarang. Kamu... Masih ada yang tidak beres. Kalau kau benar-benar ayahku, kenapa kau menyeretku ke puncak pinus? Kita semua tidak tinggal di puncak pinus. Citra, kurasa Pak Jiang sedang mengalami gangguan mental. Kau harus bawa dia ke dokter. Aku baik-baik saja. Citra, makhluk itu benar-benar datang untuk kita. Ikut aku sekarang. Kita semua akan mati kalau tetap di sini. Ayo, cepat. Tidak, aku tidak mau pergi. Pak polisi, tolong bawa ayahku untuk pemeriksaan kejiwaan. Baiklah. Pak Jiang, ikut aku ke sebelah. Dokternya ada di sana. Citra, kau... Ayah, pergi saja diperiksa. Aku akan pergi bersamamu setelahnya. Oke? Kau bilang kita akan pergi setelahnya. Kita tidak bisa menunda lagi. Ayo pergi. Bagaimana keadaan ayahku? Pak Jiang benar-benar waras. Jangan khawatir. Benarkah? Pak polisi, tentang laporan berita itu dari ruang ujian pascasarjana, apa maksudnya itu? Citra, kita harus pergi sekarang. Tunggu dulu. Aku perlu bicara dengan putrimu. Aku mengerti. Terima kasih, dokter. Citra, cepat. Kenapa lama sekali? Oh, datang. Ya, aku datang. Dia memberimu apa? Dia hanya berpikir kau belum tidur dengan baik. Memberimu beberapa pil untuk membantumu tidur. Jangan dengarkan dia. Tidak ada yang salah denganku. Citra, lihat. Ini mobil yang kusewa. Kondisinya tidak yang terbaik, tapi tidak mencolok. Kita akan berkendara ke puncak pinus. Ayah, kamu benar-benar tidak akan memberitahuku kenapa kita pergi ke puncak pinus. Citra, ketika kita sampai di puncak pinus, nanti akan kuberitahu, oke? Tidak. Kalau kamu tidak memberitahuku hari ini, aku tidak akan masuk ke mobil. Citra, aku janji padamu, begitu kita sampai di puncak pinus, aku akan memberitahumu segalanya. Ikut saja denganku sekarang. Lihat, maksudku, baiklah, akan kuberitahu. Semua ini dimulai 20 tahun yang lalu. Ibumu dan aku
Ketika kami masih di sekolah pasca sarjana, kami mengerjakan sebuah proyek besar. Set data ini seharusnya sudah baik sekarang kan? Kita sudah memeriksanya 3 kali. Kirimkan ke profesor. Proyek ini tenggat waktunya ketat. Kita tidak bisa menundanya lagi. Waktu singkat, tugasnya besar. Kami begadang beberapa kali. Tapi, satu data kritis. Kami salah hitung. Itu menyebabkan ledakan besar. Sebanyak 37 pekerja. Mereka tewas dalam ledakan itu. Meskipun setelahnya, penyelidikan menemukan bahwa penyebab utama ledakan adalah peralatan pabrik yang sudah tua dan kesalahan utamanya bukan milik kami. Kami tahu, kalau saja kami sedikit lebih hati-hati saat itu, mereka tidak akan mati. Setiap tahun pada hari peringatan kematian mereka, kami pergi ke makam mereka untuk mengakui kesalahan kami dan memohon pengampunan mereka. Tapi kami tahu, mereka tidak akan pernah memaafkan kami. Sekarang, mereka sudah di sini. 37 roh pendendam itu, mereka datang untuk kami. Satu-satunya kesempatan kita adalah pergi ke puncak Pinus. Itulah satu-satunya harapan kita. Kamu mengerti, Citra? Ternyata dokter itu benar. Ayahku memang punya masalah mental. Dia yakin ada roh pendendam yang ingin mencelakainya. Ayahmu menderita paranoia persekusi yang parah. Terlebih lagi, kondisinya cukup serius. Kita perlu mencari akar penyebabnya agar bisa benar-benar menyelesaikan masalah psikologisnya. Kalau begitu, apa yang harus kulakukan, dokter? Ikuti saja kemauannya. Bukankah dia selalu ingin pergi ke puncak Pinus? Jadi, temani saja dia. Setelah sampai di puncak Pinus, cari alasan untuk membawanya ke rumah sakit jiwa. Dengan begitu, dia tidak akan terlalu curiga. Oh iya, ambil ini. Di dalam sini ada 3 dosis obat penenang. Kalau dia panik, cari cara untuk menyuntiknya. Oke. Terima kasih, dokter. Citra, cepat selesaikan. Kenapa lama sekali? Ayo, sekarang. Baik, sebentar. Tidak ada cara lain. Untuk sementara, aku harus ikut saja. Aku akan pergi ke puncak Pinus bersamanya. Setelah sampai di sana, aku akan cari cara untuk mendapatkan bantuan yang ayah butuhkan. Kamu masih tidak percaya padaku, ya? Semua yang kukatakan itu benar. Ayah, aku percaya. Ayo pergi, jangan ditunda lagi. Hei. Baiklah. Sepertinya ayah selama ini berhalusinasi, mengira ada roh pendendam yang mengejarnya. Tapi ada satu hal aneh. Bagaimana dengan semua berita tentang kematian di ruang ujian pasca sarjana itu? Mungkinkah itu semua benar? Benda sialan ini, kenapa harus rusak sekarang, di saat-saat seperti ini? Citra, tetap di dalam mobil, aku akan periksa. Oke. Citra, jangan bergerak. Jangan keluar. Aduh, kenapa tidak bisa menyala? Sialan. Ayah, kita di tengah-tengah antah berantah. Tadi kita buang ponsel kita. Sekarang kita harus bagaimana? Ada yang tidak beres. Kenapa sekarang di saat-saat seperti ini, dalam perjalanan ke puncak Pinus, mobilnya harus mogok? Ini benar-benar aneh. Hei ayah, mau kemana? Pasti roh pendendam itu. Mereka berusaha menghentikan kita pergi ke puncak Pinus. Pasti itu penyebabnya. Ayah. Itu mereka, dia ada di sana, mereka datang. Ayah, tenang, tidak ada roh pendendam. Mobilnya cuma mogok. Kita akan cari jalan keluar. Mereka nyata, ayah bilang. Dia mengejarku. Kalau kita tidak pergi, mereka akan bunuh kita. Tidak ada cara lain. Ayah sudah tidak bisa diajak bicara. Aku harus pakai obat penenang. Mundur, jangan mendekat. Maaf, ayah. Kita dikelilingi hutan belantara.
Aku harus bagaimana? Wah, apa yang terjadi di sini? Nona muda, butuh bantuan? Nona muda, perlu bantuan? Ya, mobil kami mogok. Ayahku kambuh lagi histerianya. Dia benar-benar tidak sadar. Bisakah kamu mengantar kami ke rumah sakit terdekat? Tolong, kamu harus menolong kami. Tidak masalah, senang bisa membantu. Terima kasih. Tunggu sebentar, aku ambil tas dulu. Ini terima kasih. Tidak apa-apa. Maaf merepotkan. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena bertemu kamu, aku dan ayahku benar-benar akan kebingungan. Tidak apa-apa. Biar aku cari rumah sakit di sekitar sini. Sebenarnya ada satu di Puncak Pinus. Kamu juga mau ke Puncak Pinus? Ya, aku ada urusan di Puncak Pinus. Kebetulan sekali ya. Itu kebetulan yang luar biasa. Kebetulan yang terlalu berlebihan. Di tengah-tengah tempat sepi, kami bertemu dengan seorang orang asing yang mau menolong. Dan dia kebetulan mau ke tempat yang sama dengan kita. Oh, ngomong-ngomong Nona, ada keperluan apa ke Puncak Pinus? Oh, aku mengantar ayahku ke sana untuk berobat. Kamu berat juga ya, Nak. Tidak seperti aku. Ayahku sudah meninggal lama sekali. Setidaknya aku tidak punya kekhawatiran itu. Apakah karena sakit? Bukan. Itu 20 tahun yang lalu. Ada ledakan di pabrik tempat dia bekerja. Dia tidak sempat keluar. Begitu saja dia meninggal. Pabrik? Ledakan? Bukankah itu kecelakaan yang dibicarakan ayah sebelumnya? Dia, keluarga korban dari kecelakaan itu. Aku turut berduka cita. Sudah lebih dari 20 tahun. Membicarakannya tidak mengubah apapun. Tapi kalau aku bertemu orang yang karena kelalaiannya di tempat kerja menyebabkan kecelakaan itu, aku akan pastikan dia membayarnya. Untuk ayahku dan untuk semua yang meninggal, untuk memperbaiki keadaan. Orang asing yang kami temui kebetulan adalah keluarga korban dari kecelakaan yang dialami ayah. Bagaimana mungkin ada kebetulan yang gila seperti ini? Atau jangan-jangan semua ini hanyalah jebakan yang menargetkan aku dan ayahku? Tidak mungkin, tetap tenang. Kalau orang ini benar-benar mau menangkap kita, pasti dia punya. Alat-alatnya disembunyikan di sini. Harus cari bukti, cari cara keluar. Pulpenku jatuh. Oh? Ini tali rami dan pisau lipat. Ini pasti. Yang rencananya mau dia pakai untuk menculik kita. Dia datang sudah siap. Sedang cari apa, Nona? Kamu lama sekali di bawah sana. Tidak ada apa-apa. Cuman cari pulpenku. Sudah ketemu. Syukurlah. Lihat kamu membungkuk sangat rendah. Khawatir kepalamu terbentur. Khawatir kepalaku terbentur? Kamu takut aku menemukan alat-alat yang sudah kamu siapkan. Dan merusak rencanamu, kan? Sopir ini jelas mengincar kita. Ayah pingsan. Tidak bisa diandalkan. Jangan sampai dia curiga. Tidak ada ponsel, jadi tidak bisa minta tolong. Apa yang harus kulakukan? Tunggu. Kamu baik-baik saja, Nona. Maaf, cuma... Aku agak mabuk perjalanan. Bisakah kamu berhenti di sini? Kita hampir sampai di Puncak Pinus. Tahan dulu. Tidak. Kalau tidak keluar sekarang, begitu dia sampai di tempat sepi, ayah dan aku tidak akan punya kesempatan. Sepertinya paksaan satu-satunya jalan. Hentikan mobil, atau... Nona muda, apa yang kau lakukan? Diturunkan pisau itu. Diam saja dan hentikan mobil. Baik, aku berhenti. Keluar.
Baik-baik, aku keluar. Kasih aku ponselmu. Ini, ambil saja. Halo, Pak Polisi. Ada orang di sini yang mencoba menculik kami. Datang ke sini sekarang. Apa kau sudah gila? Aku cuma mau mengantarmu ke rumah sakit. Masa kau telepon polisi dan bilang aku menculikmu? Kau menjebakku. Berhenti berpura-pura. Katakan ada berapa banyak komplotanmu. Bagaimana rencanamu menculik ini? Katakan seluruh rencanamu dan mengakuilah semuanya. Komplotan apa? Rencana apa? Apa yang kau bicarakan? Aku coba menolongmu. Masa kau menjebakku seperti ini? Masih mau berlaga? Tunggu saja sampai polisi datang. Saat mereka lihat apa yang ada di mobilmu, kita lihat bagaimana kau jelaskan itu. Tunggu dulu. Apa kau sudah gila? Aku tidak melakukan apa-apa. Kau tahu persis apa yang kau lakukan. Bicara. Kenapa kau bawa kami ke Puncak Pinus? Apa tujuan aslimu di sini? Apa yang kamu bicarakan? Sudah tidak ada gunanya mengatakan apa-apa sekarang. Pak Polisi akan segera tiba. Siapa yang melaporkan ini? Pak Polisi, gadis muda ini bilang saya menculik dia dan ayahnya. Saya difitnah, sumpah. Kamu lagi? Pak Polisi, orang ini berniat jahat. Dia menculik saya dan ayah saya. Citra, saya mengerti perasaanmu, tapi kamu harus meletakkan pisau itu dulu. Maaf soal tadi. Pisau ini ditemukan di bawah mobilnya, dan di mobilnya juga ada tali. Apa ini? Sebagai penggemar kegiatan luar ruangan, membawa pisau dan tali di mobil saya itu hal yang wajar kan? Saya pakai pisau ini untuk memotong buah dan untuk memotong tali tenda. Tali ini untuk mengikat peralatan kemah saya. Kalau tidak percaya, lihatlah bagasi saya. Peralatan kemah saya masih ada di bagasi. Benar peralatan kemah. Ini tidak mungkin. Dia pasti sudah menyiapkan semua ini sebelumnya hanya untuk menculik saya dan ayah saya. Kamu bilang kamu penggemar kegiatan luar ruangan. Ada buktinya? Kasih saya ponsel saya. Semua buktinya ada di ponsel saya. Pak Polisi, lihat ini. Ini semua catatan kemah saya. Semuanya ada reservasinya. Sepertinya tidak ada masalah di sini. Bagaimana mungkin? Jadi, apa ceritanya di sini? Ya, aku melihat mereka di jalan. Mobil mereka mogok, dan ayahnya pingsan. Dia ada di sana, gadis muda ini, hanya berdiri di pinggir jalan. Aku merasa sangat kasihan padanya. Jadi aku berhenti. Hanya bertanya apakah mereka butuh bantuan, karena ingin membantu. Siapa sangka gadis ini, dia sangat mencurigakan. Dia bilang mabuk darat, dan menyuruh aku berhenti. Aku lihat kita hampir sampai di Puncak Pinus. Aku bilang dia tunggu sebentar saja. Lalu dia langsung menaruh pisau di leherku, memaksa aku berhenti. Pak Polisi, gadis ini tidak normal. Anda harus membawanya ke rumah sakit sekarang. Citra, apakah kamu sedang banyak tekanan akhir-akhir ini? Apakah kamu yakin kondisimu cukup baik untuk bepergian? Apakah kamu perlu aku membawa kamu ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Aku bilang, aku benar-benar baik-baik saja. Orang ini yang bermasalah. Aku hanya memberi kamu tumpangan karena ingin membantu. Bagaimana bisa kamu menggigit tangan yang memberi kamu makan? Bantuan apa? Dia pasti ada maksud tersembunyi. Bukan seperti itu. Baik-baik. Pak Polisi, aku sudah tidak dicurigai, kan? Jadi aku bisa pergi sekarang? Kamu bisa pergi. Lihat ini. Baiklah, Citra. Bukankah kamu sedang menuju Puncak Pinus? Itu tidak terlalu jauh dari sini. Aku akan mengantar kamu dan ayahmu ke sana. Terima kasih banyak. Apa yang terjadi? Kenapa aku tertidur? Ayah, kamu sudah bangun. Di mana kita? Tempat ini di mana?
Mobil kami mogok, tiba-tiba mati di jalan. Seorang petugas membawa kami ke Puncak Pinus. Oh, begitu. Ini Puncak Pinus, hati-hati ya. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya kita sampai. Sekarang kita aman. Ayah, kita sudah di Puncak Pinus, terus sekarang gimana? Selanjutnya, akan ada orang yang menjemput kita. Siapa? Kalau kamu sudah bertemu orang itu, nanti kamu akan tahu. Hah? Citra, setelah kamu bertemu orang itu, semuanya akan berakhir. Kamu bisa kembali ke kehidupanmu yang dulu, tenang dan normal, seperti sebelumnya. Benarkah? Histeria ayah kambuh lagi. Dia yakin ada seseorang di Puncak Pinus ini yang menunggu kita. Aku harus membawa ayah ke rumah sakit jiwa. Cepat. Citra, kamu tidak percaya padaku ya? Semuanya benar. Semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu. Ayah, aku percaya. Aku percaya, ayah. Percaya. Masa ia tidak percaya? Ayah. Cuma, gimana caranya kita menghubungi orang ini? Orang itu, dia akan menghubungi kita dengan sendirinya. Kita tidak bisa terus begini. Aku mau beli telepon dulu. Sangat tidak nyaman kalau tidak punya. Jangan, Citra. Roh-roh pendendam itu bisa melacak kita lewat telepon. Mereka akan membunuh kita kalau ketemu. Citra, kamu tidak boleh beli. Sama sekali tidak boleh. Citra, dengarkan aku. Baik. Aku tidak akan beli. Tidak akan. Aku akan nurut semua perkataan ayah. Citra, kamu harus percaya padaku. Ayahmu tidak akan pernah menyakitimu. Ayah, aku bertemu dengan seorang teman beberapa waktu lalu. Dia seorang dokter. Sangat hebat. Spesialis pengusiran roh. Dan dia sedang berada di Puncak Pinus sekarang. Benarkah? Ayah, lihat. Karena orang yang ayah tunggu belum juga muncul. Kenapa kita tidak temui dokter ini dulu? Mungkin dia bisa membantu. Tapi... Ayah, cuma ketemu saja tidak apa-apa. Ayo pergi. Ayo, ayah. Ayah, ke sini. Citra, katamu dokter ada di sini. Ini cuma rumah sakit. Dokter suka nongkrong di rumah sakit. Katanya di sini tenang. Santai aja ya. Ayo. Tidak, tapi... Ayah, jangan khawatir. Nanti kita lihat sendiri. Ayo, dia ada di sini. Sini. Ayah, lewat sini. Ada apa? Dokter, ini ayahku. Akhir-akhir ini dia terus-terusan dikejar roh pendendam. Bisa tolong diperiksa? Ada yang bisa Bapak bantu? Oh, begitu. Silakan duduk, biar saya periksa. Ayo, duduklah. Pertama, ceritakan apa yang terjadi. Jadi, roh pendendam ini cuma mengejar Bapak? Tidak, bukan begitu. Roh pendendam itu membenciku. Mereka ingin aku mati. Kemanapun aku dan putriku pergi, ada saja yang mati. Dokter, Bapak harus menolongku. Dokter! Jangan khawatir, saya pasti akan menolong Bapak. Ayah, tenang. Kondisi ayahmu cukup serius. Dia perlu tinggal di sini beberapa waktu. Baik. Kalian berdua tinggal di sini dulu. Kenapa ada jeruji besi di mana-mana? Ini pagar pengaman. Jangan merasa tertekan. Lepaskan aku, lepaskan aku. Ini rumah sakit jiwa. Citra, kamu memang tidak mau percaya padaku. Semua yang kulakukan untuk kebaikanmu sendiri. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Citra, kamu nggak mau percaya sama aku. Aku melakukan semua ini demi kebaikanmu. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Ayah, tenang dulu. Roh-roh pendendam akan datang untuk kita. Gimana aku bisa tenang? Sudah aku bilang, begitu orang dalam sampai, kita akan aman. Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Oh, iya. Orang dalam yang aku ceritain itu, dia bisa buktikan. Semua yang aku katakan itu benar. Biar aku cari dia. Ayah, orang dalam yang kamu terus sebut-sebut itu, dia bahkan nggak ada. Dia cuma khayalanmu aja. Kamu nggak ingat. Kamu ada di Puncak Pinus, dan kamu nggak kenal siapa-siapa di sana. Gimana kamu bisa bilang nggak ada? Kamu tahu apa? Ayah, kamu cuma beberapa kali ke Puncak Pinus. Gimana mungkin kamu kenal orang di sana? Kamu cuma nggak percaya sama aku. Aku harus cari orang itu. Minggir. Ayah! Tolong hentikan dia. Ayah! Aku nggak boleh ketangkep.
Aku nggak boleh ketangkep. Aku harus cari orang itu. Dia bisa buktikan kalau aku benar. Pasiennya gelisah, dia butuh suntikan obat penenang. Jangan, lepasin aku, lepas. Aku nggak gila, aku nggak, lepas. Jangan. Stop. Aku bisa buktikan apa yang dia katakan itu benar. Aku yang menjaminnya. Mirna, apa yang kamu lakukan di sini? Aku kesini untuk menjemput ayahmu. Menjemput ayahku? Maksudmu? Benar, orang dalam ayahmu itu aku. Apa? Kamu akhirnya datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Citra, aku tahu kamu sedang bingung sekarang. Ayo pulang dan bicara, oke? Oke? Ayo, lewat sini. Pondok ini memang tua, tapi sudah aku bersihkan di dalam. Untuk beberapa hari ke depan, kamu akan tinggal di sini. Mirna, aku benar-benar berhutang budi padamu kali ini. Kalau bukan karena kamu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mirna, apa maksud semua ini? Bukankah dulu kamu pembantu rumah tangga kami? Bagaimana kamu bisa menjadi orang dalam? Ceritanya panjang, Arif. Kamu pasti lelah setelah beberapa hari ini. Masuk dan istirahatlah dulu. Aku akan menjelaskan semuanya pada Citra. Jangan khawatir. Oke. Ada apa? Kenapa Mirna harus menyuruh ayah pergi untuk memberitahuku? Ikut aku, Citra. Mirna, kamu sedang apa? Orang yang membuat orang tuamu membawamu ke puncak pinus, itu aku. Bagaimana mungkin? Ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan padamu. Sebenarnya orang tuamu dan aku, dulu kami adalah rekan kerja. Proyek penelitian itu, aku juga terlibat di dalamnya. Aku kenal orang tuamu. Kami dulu rekan kerja. Rekan kerja? Setelah kecelakaan itu, sama seperti orang tuamu, aku dilanda rasa bersalah setiap hari. Lalu aku mendapat bimbingan seorang biksu tua. Dia bilang, puncak pinus memiliki energi spiritual yang murni, sangat cocok untuk bertobat dan bertapa. Jadi aku datang ke sini. Aku sudah bertapa di kuil ini selama lebih dari 10 tahun. Kalau kamu di kuil, kenapa jadi pengasuh kami? Beberapa tahun lalu, ayahmu menemukanku. Katanya setelah kecelakaan itu, 37 roh pendendam itu menghantuinya. Dia memohon padaku untuk membantu mengusir mereka. Awalnya, aku pikir, Mirna, kamu sudah di puncak pinus selama ini. Kamu harus membantuku. Roh-roh itu menghantuiku siang malam. Aku jadi gila. kupikir itu hanya rasa bersalah bertahun-tahun yang membebaninya, membuatnya paranoid. Tapi tidak pernah terbayang. Dia sudah mengalami halusinasi parah. Itu dia. Mereka di sana. Mereka datang untuk mengambil nyawaku. Mundur, pergi. Itu mereka. Arif. Itu mereka. Mereka ada di sana. Mereka datang untuk mengambil nyawaku. Kondisinya lebih parah daripada yang kubayangkan. Aku merasa aneh. Kenapa dia bisa mengalami halusinasi parah seperti itu? Jadi, aku diam-diam mengambil barang-barang sehari-hari mereka untuk dites. Hasilnya mengejutkanku. Aku menemukan di barang sehari-hari orang tuamu jejak halusinogen. Sebenarnya, dosis halusinogennya sangat kecil setiap kali, tapi dengan paparan jangka panjang terakumulasi seiring waktu cukup untuk membuat seseorang mengalami gangguan mental dan akhirnya menjadi gila total. Sampai-sampai kau benar-benar kehilangan akal. Bagaimana mungkin? Siapa yang tega melakukan hal seperti ini? Tapi aku, keluargaku tidak pernah berbuat salah pada siapapun. Siapa gerangan? Apa? Tunggu. Kau pikir bisa jadi keluarga dari korban kecelakaan itu? Mereka yang melakukannya. Pertama, mereka membuat orang tuaku gila untuk menciptakan ilusi bahwa hantu sedang memburu kami.
Mereka bahkan membunuh seorang siswa saat ujian pascasarjana dan penumpang di kereta. Semua untuk membuatku gila dan balas dendam pada mereka. Mungkin itu penyebabnya. Lagi pula, kecelakaan bertahun-tahun lalu itu menghancurkan banyak keluarga. Dendam yang mereka simpan tidak pernah hilang. Melakukan hal yang ekstrem seperti ini sangat mungkin. Tapi ada satu hal yang tidak aku mengerti. Mengingat halusinogen itu ditanam di rumah kami 4 tahun lalu, mengapa aku masih baik-baik saja? Itulah sebabnya aku menyuruh orang tuamu membawamu ke puncak pinus. Sejak ayahmu mulai berhalusinasi, selama 4 tahun terakhir, aku telah meneliti penawar untuk halusinogen itu. Lalu aku tidak sengaja menemukan bahwa kau memiliki antibodi. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun ini kau tidak terpengaruh oleh halusinogen. Antibodi? Benar, jika kita mengekstrak antibodi dari tubuhmu dan membuat penawar, lalu menyuntikannya ke orang tuamu, mereka bisa lepas dari kendali halusinogen. Mereka akan kembali sadar sepenuhnya. Luar biasa, kalau begitu orang tuaku akan kembali normal. Mirna, katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Dasar anak bodoh, lihat dirimu, sudah gelisah begitu. Pertama istirahat yang cukup dulu, lalu besok pagi-pagi aku akan ajakmu ke rumah sakit untuk pemeriksaan, untuk melihat apakah kondisimu cukup baik untuk ekstraksi antibodi. Baik. Orang-orang itu bersusah payah membuat orang tuaku gila hanya untuk balas dendam. Tapi sekarang, karena aku belum kehilangan akal seperti yang mereka inginkan, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencoba segala cara untuk menghancurkanku. Aku tidak boleh membiarkan diriku jatuh ke dalam perangkap mereka. Daftar calon peserta ujian yang meninggal. Apa? Ini, Citra. Namaku. Mengapa namaku ada di sini? Tidak mungkin. Tapi aku tidak mati. Ini. Mungkin hanya seseorang dengan nama yang sama. Ada lebih dari 1000 kandidat. Jadi 1 atau 2 dengan nama yang sama, itu benar-benar normal. Lupakan saja. Aku tidak akan memikirkannya. Aku sebaiknya beristirahat saja. Aku ada pemeriksaan fisik besok. Jauh lebih baik. Suara apa itu? Oh, kerannya tidak dimatikan sepenuhnya. Sekarang sunyi. Kamu... Ini dosis penuh halusinogen tahu. Bahkan jika kamu punya antibodi dalam sistemmu, jadi apa? Tetaplah terperangkap dalam mimpi. Jangan bangun. Dengan begitu, rencana kita ke depan akan jauh lebih mudah. Ini aula ujian. Nona, kenapa kamu melamun? Cepat tulis nama dan ID-mu. Ujian akan segera dimulai. Ujian.
Ujian masuk pasca sarjana. Bukankah seharusnya aku di pondok? Apa-apaan ini? Apa yang sedang terjadi? Di mana semua orang? Kenapa pintu sialan ini tidak bisa dibuka? Ada orang di sana. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Keluarkan aku sekarang. Jangan buang-buang tenaga. Sari? Kamu ngapain di sini? Yamuyo tidak akan pernah keluar dari ruang ujian ini, karena kamu sudah meninggal di ruang ujian ini. Tidak mungkin. Aku jelas-jelas masih hidup. Aku bersama Mirna baru kemarin. Masa bodoh, mana mungkin aku sudah mati. Kalau begitu bagaimana kamu menjelaskan nama kamu ada di daftar peserta ujian yang meninggal? Itu cuman orang yang kebetulan namanya sama. Ada 1000 peserta. 1 atau 2 orang yang namanya sama denganku itu hal yang wajar. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Terima saja Citra, kamu sudah mati. Kamu meninggal di ruang ujian pasca sarjana. Tidak. Tidak. Aku tidak mau menerima itu. Aku tidak mati. Kamu mencoba menjebakku di sini dengan trik ini. Mimpi kali. Aku tidak akan tertipu. Siapapun yang melakukan ini kejam sekali. Ini dari mana? Jangan-jangan pria berpakaian hitam itu yang menjatuhkannya kemarin? Citra, waktunya habis. Kita harus pergi ke rumah sakit. Oh, Citra. Citra, kenapa kamu duduk di sini? Kamu baik-baik saja? Kalau Mirna dan yang lain tahu tentang tadi malam, mereka pasti akan khawatir tentang aku. Lebih baik jangan bilang. Aku baik-baik saja. Aku cuma terpeleset dan jatuh, nggak apa-apa. Benarkah? Tentu saja benar. Bukannya hari ini ada pemeriksaan kesehatan? Ayo kita pergi. Lihat dirimu, panik sekali. Baiklah, kamu yang bos. Ayo pergi sekarang. Kamu yakin nggak apa-apa? Santai, jangan gugup. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan takut. Untuk pemeriksaan kesehatan sederhana, perlu ambil darah sebanyak ini. Kamu banyak tes, jadi butuh lebih banyak darah. Citra, jangan takut. Ini cuma tes rutin. Akhir-akhir ini kamu kerja terlalu keras. Kondisi tubuhmu menurun. Periksa menyeluruh nggak ada salahnya. Aku mengerti. Sudah selesai. Sakit kan? Citra, kamu istirahat dulu. Citra, sakit? Nggak apa-apa. Mirna, kapan hasil labnya keluar? Jangan khawatirkan itu. Aku akan pantau untukmu. Anting Mirna. Kenapa persis seperti anting yang kutemukan pagi ini? Mungkinkah Mirna dan pria berpakaian hitam tadi malam terkait? Mirna, aku benar-benar tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Kau yang mengurus semuanya, bolak-balik ke sana-sini. Sekarang kau juga yang bantu urus tes lab. Ah, jangan sungkan-sungkan. Kita kan sudah lama kenal. Citra itu seperti anak sendiri bagiku. Membantunya sudah sewajarnya. Hei Mirna, Maya di mana? Gimana kabarnya? Dia baik-baik saja. Lagi di sekolah belajar. Baguslah. Maya kan tahun ini ikut ujian masuk universitas ya. Dengan nilai-nilainya, pasti bisa masuk universitas utama. Nanti dia jadi adik tingkatku. Ya, nilainya tidak terlalu bagus.
Mungkin dia tidak akan diterima di universitas utama. Mirna, jangan khawatir. Dia kan anakmu. Dia pasti diterima di universitas utama. Tidak masalah. Kita bicara lagi setelah ujiannya selesai. Citra, tunggu di sini. Aku mau ke kamar kecil dulu. Oke. Setiap kali Mirna menyebut Maya, dia selalu berseri-seri bangga. Lalu kenapa tadi dia menghindar? Ayah, aku mau ke ruang istirahat ambil air. Hati-hati. Mirna. Mirna. Hasil tesnya sudah keluar? Ini dia Mirna, coba lihat. Itu Mirna. Kenapa perawat ini begitu hormat padanya? Mirna, kondisi Nona ini sehat-sehat saja. Hanya saja belakangan ini dia banyak tekanan. Soal hal yang kamu sebutkan itu mungkin butuh beberapa hari lagi. Tunggu, kita harus tunggu beberapa hari lagi. Mirna, ini bukan hal yang bisa aku kendalikan. Lihat, hasil tesnya ada di sini dan setelah kejadian tadi malam, kondisi fisiknya saat ini hanya... Kamu sadar nggak, setiap hari kita tunggu tambahan berarti tambah 1 hari risiko. Kalau ada yang salah, kamu bisa tanggung jawab. Mirna, aku tahu kamu cemas, tapi ini memang nggak bisa dipaksakan. Kenapa kamu cek dulu apa kata dokternya? Guna-guna. Hal apa itu? Yang disebut Mirna? Apa tentang membuat penawar untuk mengobati ayah? Tapi aku cuma merasa ada yang nggak beres. Citra, kamu kenapa? Kok wajahmu begitu pucat? Nggak apa-apa. Ayah, aku cuma agak capek. Ayah, sebenarnya Mirna itu orang seperti apa sih? Oh sayang, Mirna sudah bersama keluarga kita sebagai pengasuh selama bertahun-tahun. Kamu tahu bagaimana dia kan? Aku? Ini mengejutkanku. Aku selalu mengira Mirna hanya pengasuh biasa. Tapi aku tidak pernah menduga dia bukan hanya orang dalam, tapi juga rekanmu. Kepalaku masih pusing. Mirna, kamu tahu, di masanya dulu dia sangat luar biasa. Juara kelas di lab, bahkan profesornya memujinya. Dia dan ibumu dulu sangat akrab, tak terpisahkan. Tapi kemudian, kejadian itu terjadi. Itu sangat memukul kita semua. Dia mengundurkan diri setelahnya dan pergi ke Puncak Pinus untuk bermeditasi. Dia tinggal di sana selama lebih dari 1 dekade. Kemudian, dia menikah di Puncak Pinus. Dan memiliki Maya. Oh, begitu. Tapi, tidak lama setelah Maya lahir, suaminya tiba-tiba meninggal karena sakit. Mirna mengalami masa-masa sulit, membesarkan Maya sendirian. Kedengarannya tidak ada yang aneh, tapi aku masih merasa ada yang tidak beres. Citra, aku beri kata-kataku, Mirna adalah orang paling terpercaya yang ada. Dia menjadi pengasuh kita selama bertahun-tahun hanya untuk menjagamu. Seluruh keluarga kita berhutang budi padanya. Ayah, bagaimana jika Mirna... Citra, hasil tesnya sudah keluar. Tidak ada yang serius. Untuk berjaga-jaga, kita harus meminta dokter memeriksamu dengan benar. Mirna. Citra, kau baik-baik saja. Kau terlihat buruk. Apakah pengambilan darah itu yang membuatmu pusing? Ya, sedikit. Dia hanya kelelahan belakangan ini. Sarafnya sedikit tegang. Ayo kita pergi, Citra. Dengarkan saja Mirna. Ayo pergi. Kalian berdua masuklah. Aku akan menunggu di sini. Baik. Dokter. Kamu pasti Citra. Silakan duduk. Silakan duduk. Tenang saja. Hanya beberapa pertanyaan sederhana. Ini akan cepat selesai. Akhir-akhir ini sering pusing atau mual sesak napas. Iya, sedikit. Mungkin cuma kurang tidur. Kesini. Lihat ke atas. Biar saya lihat kondisi wajahmu. Apa yang kamu lakukan?
Citra, ada apa? Dia menyentuh wajahku. Citra, dokter cuma memeriksamu. Dia sedang memeriksa kondisimu. Masa sampai mukul dia? Dokter, maafkan dia. Anak saya belakangan ini sedikit tegang dan sensitif. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ini salah saya. Saya cuma ingin memeriksa kulit dan kondisi wajahnya. Hanya itu. Seharusnya saya jelaskan dulu. Saya membuatnya kaget. Citra, minta maaf sama dokter. Dia cuma ingin membantumu. Kenapa kamu begitu impulsif? Saya tidak akan minta maaf. Pemeriksaan biasa tidak perlu menyentuh wajah pasien. Memangnya sejak kapan harus menyentuh wajah? Dan dia menyentuhnya dengan sangat hati-hati. Saya rasa dia pasti sengaja melakukannya. Nona, saya sudah menjelaskan. Kamu bohong. Saya pernah periksa di rumah. Saya pernah periksa di sekolah. Saya tidak pernah ada dokter yang memeriksa kondisi wajah pasien dengan menyentuh wajahnya seperti itu. Saya rasa ini sama sekali bukan pemeriksaan. Citra, begitukah caranya bicara pada dokter? Minta maaf sekarang juga. Astaga, ada apa ini? Suaranya terdengar sampai luar. Dia tidak kooperatif selama pemeriksaan. Saya cuma memeriksa kondisi wajahnya. Dia tidak hanya menepis tangan saya, tapi juga menuduh saya tidak melakukan pemeriksaan yang benar. Citra, jangan terlalu banyak berpikir. Ini cuma pemeriksaan rutin, sayang. Masa iya Mirna akan berbuat sesuatu yang menyakitimu? Jangan sentuh saya. Sejak kita tiba di rumah sakit ini, mereka sudah mengambil banyak darah. Dan sekarang mereka cari-cari alasan untuk menyentuh wajahku. Kalian semua mau apa? Saya rasa kalian semua jelas-jelas bersekongkol. Kalian mencoba menipuku. Citra, masa kamu berpikir seperti itu tentangku? Kalau begitu tunjukkan laporan laboratoriumnya. Katanya ini cuma pemeriksaan rutin. Darahku diambil banyak sekali. Aku mau lihat sebenarnya mereka memeriksa apa. Ini? Kalau ini laporan laboratorium biasa, kenapa kamu takut sekali memperlihatkannya? Sudah jelas kamu menyembunyikan sesuatu. Citra, jangan berisik. Baiklah, kalau Citra mau lihat, biarkan saja, apa masalahnya. Perlihatkan laporan laboratorium padanya. Tapi... Aku bilang perlihatkan padanya. Apa ini? Bagaimana mungkin ini terjadi? Lihat, semuanya cuma tes rutin. Tidak ada yang aneh. Stempel resminya ada di sini. Tanggalnya benar. Laporan ini asli, bagaimana bisa begini? Citra, akhir-akhir ini kamu selalu tegang, makanya kamu overthinking. Santai saja ya, semuanya baik-baik saja. Maaf dokter, aku terlalu emosi tadi. Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan pemeriksaannya. Oke. Ayo. Rasanya ini tidak seperti pemeriksaan. Rasanya lebih seperti kalian membedahku. Bagaimana kondisinya, dokter? Tubuhnya masih cukup lemah. Dia butuh istirahat beberapa hari lagi. 2 hari tidak bisa dipercepat? Mengingat indikator fisiknya saat ini, memaksakannya sekarang terlalu berisiko. Tapi setiap hari tambahan itu... Saya dokter di sini. Keputusan saya mutlak. Tidak apa-apa, Mirna. Lagi pula, kita sudah sampai di puncak pinus. Beberapa hari lagi tidak akan mengubah apapun soal penawar itu. Aku juga butuh beberapa hari untuk istirahat. Mirna, kenapa kamu terburu-buru sekali membuat penawarnya? Rasanya kamu sedang buru-buru menyelesaikan sesuatu. Kamu benar sekali. Maaf Citra, aku terlalu bersemangat saja. Aku cuma ingin cepat-cepat menyembuhkan penyakit ayahmu dan menyelesaikan penawar ini secepat mungkin. Jangan khawatir, Mirna. Beberapa hari lagi tidak akan mengubah apapun. Kalau begitu ayo kita pergi. Aku akan antar kamu istirahat dulu. Oke. Ayo. Hah, dia pikir dia siapa? Dia benar-benar menganggap dirinya orang penting. Dia berantakan tadi malam. Sesuai saja. Maaf, aku tidak lihat jalan. Kenapa kamu punya fotoku? Ini... Untuk membuat berkas medis mereka. Iya, untuk membuat berkas medis. Membuat berkas medis? Iya, aku khawatir semua urusan belakangan ini membuatmu stres. Jadi aku daftarkan kamu ke terapis. Untuk membuat berkas medis, mereka butuh foto. Aku cuman asal kasih mereka 1. Mirna, kenapa tidak minta saja padaku?
Aku baru saja terlalu sibuk sampai lupa. Lagi pula, ayahmu pernah kirimkan aku fotomu, jadi aku kasih mereka salah satunya. Baiklah, kenapa masih berdiri di sini? Pulanglah dan istirahat yang cukup. Kesehatanmu lah yang penting. Iya, ayo kita pergi. Ayo kita istirahat. Tapi foto yang dipegang perawat itu jelas diambil tanpa sepengetahuanku. Ayo pergi. Untuk beberapa hari ke depan, kalian berdua santai saja di sini. Citra, setelah kamu pulih, kita bisa buat penawarnya. Mirna, terima kasih ya. Kalau tidak, aku pasti bingung sekali. Udah berteman bertahun-tahun, jangan sungkan-sungkan. Citra, kalian masuk dulu dan istirahat. Oke. Ayo, ayah. Halo, dokternya yang bilang harus tunggu 2 hari lagi. Apa hubungannya dengan aku? Aku sudah lakukan apa yang kamu minta dan bawa mereka ke puncak Pinus. Kamu harus kasih aku uangnya hari ini. Jadi Mirna dibayar oleh seseorang? Dia sengaja memancingku ke puncak Pinus. Ya, aku tidak peduli. Tunggu, kalau Mirna bukan benar-benar orang dalam, berarti semua hantu dan kejadian aneh itu, apakah itu artinya semua itu dibuat-buat? Siapa di sana? Oh sial, kalau Mirna tahu aku dengar rahasianya, aku mati. Itu kucing mati, kamu bikin aku kaget. Aku hampir mati kaget. Citra, kamu lagi ngapain di sini? Oh Mirna, aku cuma lagi sedih, butuh udara segar. Kamu dengar sesuatu? Dengar apa? Nggak ada. Mirna, pikiranku lagi kacau, cuma butuh udara segar. Mirna, aku benar-benar harus berterima kasih untuk ini. Kalau bukan karena kamu, aku nggak akan tahu cara mengobati ayah. Aku nggak akan tahu cara membalas kebaikanmu. Kamu ngomong apa sih? Itu hal kecil yang bisa aku lakukan. Yang penting, kamu jadi baik, sembuh, buat penawarnya, dan obati orang tuamu. Terima kasih Mirna, aku akan jadi baik. Aku akan nurut. Kalian sebenarnya lagi ngapain sih? Aku akan cari tahu kebenaran di balik semua ini. Citra, kamu kemana? Aku cuma berpaling sebentar, kamu sudah hilang. Nggak apa-apa, aku cuma jalan-jalan sebentar. Aku ketemu Mirna dan ngobrol bentar. Dasar kamu bikin aku hampir mati ketakutan. Sudah, udah malam. Kalian berdua istirahat dulu. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Hati-hati Mirna. Citra, kamu mikir apa sih? Kamu bikin aku kaget setengah mati. Kamu kan nggak tahu jalan di sini. Kalau kamu tersesat, gimana nanti? Banyak banget kamera keamanan. Dia persiapan banget. Aku nggak boleh gegabah. Kamu tahu nggak aku takutnya kayak gimana? Oke, aku ngerti, ayah. Baiklah, udah malam. Pulang dan istirahat dulu. Besok istirahat yang cukup. Ayo pulang. Kalau aku kasih tahu ayah sekarang, dia pasti nggak akan percaya. Bisa-bisa dia malah curiga. Aku harus cari bukti yang kuat dulu. Citra, kenapa? Ayah, aku takut banget. Kemarin malam benar-benar serem. Ayah, aku takut banget. Ayah, bisa nggak ajak aku jalan-jalan? Ya, itu ide yang nggak bagus. Gimana kalau kita ketemu roh pendendam lagi? Terus gimana dong? Aku mohon, kita cuma di sekitar sini. Kita nggak akan jauh, oke? Jadi kita sepakat, hanya jalan-jalan sebentar. Dan pulang sebelum gelap jangan lebih. Oke? Kita masih punya 2 jam sebelum gelap. Waktunya masih cukup. Tempat yang bagus ya, udaranya juga segar. Mirna memang jago milih tempat. Memang bagus. Hei, ada apa? Ayah, perutku tidak enak. Kamu baik-baik saja atau kita harus pulang?
Tidak apa-apa, sepertinya aku lihat toilet di sana, jadi aku akan periksa dan kembali sebentar lagi. Hati-hati. Cari perbaikan atau aksesori? Aku butuh ponsel yang pakai kartu SIM dengan data untuk internet. Kartu SIM sudah terpasang, coba lihat cocok tidak buatmu. Aku ambil ini, berapa harganya? $500. Ini. Tidak ada pelacakan, tidak ada layanan lokasi, jadi bisa dipakai tanpa khawatir, Nona. Terima kasih. Ayah, Kenapa lama sekali? yang di sana antriannya panjang, jadi aku harus tunggu sebentar. Ayo pulang. Tunggu. Apa itu di sakumu? Kamu menyembunyikan ponsel. Serahkan sekarang. Sudah kubilang, roh-roh pendendam itu bisa melacak kita melalui ponsel kita. Kasih ke sini. Aku... Ayah, cuma itu sesuatu yang kubutuhkan untuk haidku. Aku terlalu malu untuk memperlihatkannya padamu. Ayah, bagaimana mungkin aku menyembunyikan ponsel? Roh-roh pendendam itu melacak kita melalui ponsel kita. Aku melakukan segalanya untuk menghindari mereka. Aku tidak akan berani menyembunyikannya. Kamu yakin? Tentu saja, ayah tidak percaya pada anakmu sendiri? Bagus, aku senang kamu mengerti. Begitu Mirna membantu kita menyelesaikan masalah ini, kita akhirnya bisa pulang. Aku akan melakukan apapun yang ayah katakan, ayah. Bagus, ayo pergi. Istirahat yang baik malam ini ya. Baik, ayah. Aku akan. Ayah juga harus istirahat, ayah. Baiklah, aku akan menutup pintu setelahku. Oke. Ada satu di sini juga. Sepertinya tempat ini aman. Tidak ada di sini. Jadi semua hal sebelumnya palsu. Itu hanya cara mereka untuk memancingku ke puncak pinus. Mereka membuat berita palsu. Tidak heran Mirna menyuruh ayah membuang semua ponsel kita sebelumnya. Dia ingin memutus kontakku dengan dunia luar. Langkah yang cerdik. Tapi siapa dalangnya di balik semua ini? Mereka bersusah payah untuk membawaku ke puncak pinus. Apa yang sebenarnya mereka inginkan dariku? Aduh, aku benar-benar gak paham. Aku punya apa sih yang sepadan dengan semua masalah ini sampai begini? Mungkin aku harus melaporkannya saja. Tapi mau aku beritahu apa ke polisi? Bahwa mereka memancingku ke puncak pinus dengan berita palsu dan sedang berbuat jahat? Tapi saat ini aku gak punya bukti sama sekali. Ditambah lagi, ayahku masih yakin aku dikejar roh pendendam. Dari mana si pria itu? Datang kemarin? Tapi aku nggak lihat siapapun di ruangan itu. Jangan-jangan ada pintu rahasia di sini. Aneh. Pasti ada mekanisme rahasia di sini. Kenapa cermin ini terasa hangat? Benar-benar hangat. Tunggu dulu. Sepertinya aku pernah dengar tentang cermin seperti ini. Perbedaan antara cermin dua arah dan cermin biasa sulit dikenali kebanyakan orang. Cara paling sederhana adalah dengan menyentuhnya.
Bagian belakang cermin biasanya ada lapisannya, jadi terasa dingin saat disentuh. Tapi di balik cermin dua arah, ada ruang pengamatan. Udara di dalamnya tidak bersirkulasi, jadi terasa hangat saat disentuh. Ini adalah cermin dua arah. Di balik cermin ini ada seseorang. Sepertinya orang tadi masuk lewat kaca ini dan masuk ke kamarku. Mereka pasti melihat halusinogen itu tidak mempan padaku. Jadi mereka mencoba membuatku tertidur agar rencana mereka berhasil. Dokter itu bilang tadi, aku harus mengembalikan tenagaku sebelum kita bisa melanjutkan. Untuk memastikan rencana mereka berhasil, beberapa hari terakhir ini, mereka pasti akan membiarkanku istirahat. Jadi, malam ini mereka mungkin tidak akan menggangguku lagi. Ada ruangan di balik kaca ini. Mereka pasti menyembunyikan rahasia mereka di sana. Mungkin lebih baik aku ambil kesempatan ini untuk masuk dan melihat. Aku mungkin menemukan sesuatu. Baju-baju ini persis sama dengan punyaku. Ini laporan laboratoriumku. Laporan ini ternyata sepanjang ini. Berarti dokter itu selama ini membohongiku. Dia hanya menunjukkan halaman laporan yang paling biasa. Analisis tulang wajah. Tujuan mereka ternyata untuk mengambil wajahku. Sekarang aku akhirnya tahu seluruh kebenarannya. Tidak heran Mirna disuap. Sekarang semuanya masuk akal. Dia munafik sekali. Dia membenciku, tapi dia menginginkan wajahku. Meski aku tahu siapa dalang di balik semua ini, aku tidak punya cukup bukti. Aku butuh bukti yang lebih kuat untuk membongkar skema mereka. Oke. Maya, bagaimana perasaanmu hari ini? Sudah lebih baik? Coba makan bubur gandum. Ibu membuatnya khusus untukmu hari ini, bubur gandum favoritmu. Aku tidak mau makan. Maya, minum sedikit saja ya. Lihat dirimu, kurus sekali kamu sekarang. Ibu, aku mau tanya sesuatu. Uang untuk pengobatanku itu dari mana asalnya? Uang kita sudah habis sejak lama. Sudah kami pinjam dari semua sanak saudara yang bisa kami mintai. Mereka juga sudah kehabisan. Tapi kemarin perawat bilang padaku, kamu membayar lagi biaya pengobatan yang besar. Dan kamu memperpanjang sesi kemoterapiku. Uang ini sebenarnya dari mana asalnya?
Jangan khawatirkan itu. Kamu masih anak-anak. Fokus saja untuk sembuh. Ibu, jangan bohongi aku lagi, Ibu. Katakan yang sebenarnya. Apa kamu melakukan hal buruk untuk membayar pengobatanku? Apa yang kamu bicarakan? Hal buruk apa yang bisa kulakukan? Uang itu, kumaksimalkan semua kenalanku untuk akhirnya meminjamnya. Ibu, aku sudah selesai dengan pengobatan. Lagi pula itu tidak akan menyembuhkanku. Aku tidak mau kamu melakukan hal-hal itu karena aku. Jangan berani-berani bilang begitu. Kamu masih sangat muda. Bagaimana mungkin kamu tidak sembuh? Ilmu kedokteran sekarang sangat maju. Mereka akan menyembuhkanmu, aku yakin. Maya, kamu perlu istirahat. Ibu perlu menerima telepon. Ini Maya, aku pulang. Mirna. Citra sudah kembali. Apa yang kamu lihat, Mirna? Kamu terlihat sangat senang. Ini anakku, Maya. Dia dinobatkan sebagai siswa berprestasi semester ini. Bahkan dapat sertifikat penghargaan. Dia sangat cantik. Kamu sangat beruntung, Mirna. Siapa sangka? Sekarang dia sakit parah seperti ini. Kamu siapa? Mengendap-endap di sini? Ada apa? Siapa yang mau Anda temui menyelinap-selinap begini? Lagi mau apa? Dia temanku. Dia datang untuk menemuiku. Iya, betul. Aku teman Maya. Aku datang menjenguknya. Aku cuma mau menyapa. Anda salah paham. Oh begitu. Lain kali hati-hati. Oke. Tadi tuh. Makasih ya udah nutupin aku. Santai aja. Aku kenal kamu. Kamu Citra, kan? Iya kan? Kamu kenal aku dari mana? Ibuku sering cerita tentang kamu. Katanya kamu murid berprestasi, cantik banget, dan punya kepribadian yang baik. Semua guru dan teman sekelas pada suka sama kamu. Bahkan dia tunjukkan fotomu. Katanya, aku harus belajar darimu. Begitu ya? Mirna pikir terlalu tinggi tentang aku. Citra, aku tahu sekarang sudah terlambat, tapi aku tetap harus bilang ke kamu. Maafin aku tahu hal-hal yang ibuku lakukan. Dia pikir semua orang tertipu. Tapi aku tahu dari dulu. Semua karena tubuhku yang lemah. Lemah banget. Kalau enggak, dia nggak bakal bantu orang itu lakukan hal-hal buruk ke kamu. Jangan salahin diri sendiri. Jangan ngomong gitu. Kamu sudah sangat kuat. Aku ada sesuatu buat kamu. Apa ini? Anggap saja ini ibuku yang berusaha memperbaiki kesalahan. Kamu akan butuh ini. Suara apa tadi? Aduh, ibu pulang. Maya, lagi ngobrol sama siapa? Aku tidak sedang bicara dengan siapapun. Kamu yakin tidak salah dengar? Mungkinkah aku benar-benar salah dengar? Ibu. Lagi cari apa? Aku mulai ngantuk. Aku mau tidur siang. Baiklah, kamu istirahat saja. Nanti aku akan menengokmu. Jangan lupa makan bubur gandumnya. Ibuku sudah pergi. Sekarang kamu bisa keluar. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Hei Maya, apa kamu tahu di mana Mirna biasanya bertemu dengan pria itu? Biasanya setelah ibuku menerima telepon, dia pergi ke kafe di pusat kota. Kurasa dia ke sana untuk menemui pria itu. Terima kasih banyak, Maya. Halo. Saya pesan americano. Dan juga, bolehkah saya meminjam komputer kalian sebentar? Tentu sih. Terima kasih banyak. Ini
semua adalah bukti bahwa Mirna memasukkan berita palsu. Maya, kamu sangat membantu. Aku akan mencadangkan semua ini ke ponselku untuk berjaga-jaga. Halo. Akhirnya lengah juga. Ini. Persiapannya bagaimana? Semua sudah siap, kita bisa mulai besok. Dalangnya ini benar-benar hati-hati. Dia bahkan pakai pengubah suara saat ketemu Mirna. Mereka tidak curiga apa-apa kan? Tidak. Arif sudah keracunan halusinogen dalam-dalam. Dia benar-benar percaya dia diteror oleh roh pendendam. Kalau Citra, gadis itu cuma mikirin cara nyelamatin ayahnya. Masa dia curiga sama aku? 4 tahun kita merencanakan ini tidak sia-sia. Kukira Citra akan bernasib sama seperti ayahnya, jadi gila. Siapa sangka dia punya antibodi di tubuhnya. Itu bikin aku dapat masalah tambahan. Iya. Dia bikin repot sepanjang perjalanan ini. Tapi, Citra akhir-akhir ini bertingkah aneh. Dari rekaman keamanan, dia sering keluar beberapa hari terakhir ini. Ah, yang bener. Anak kecil seperti dia masalah apa yang bisa dia buat? Dia cuma merasa terkungkung. Dia keluar cari ketenangan psikologis. Lagi pula dia sudah buang HP-nya. Dia juga nggak bawa uang. Mau kabur pun mau pergi kemana. Jangan terlalu yakin, Citra itu juara di Kota Harmoni. Pemikir yang teliti, peringkat 1 di jurusannya tiap tahun. Orang seperti itu bukan orang bodoh, kita jangan meremehkannya. Ya, setelah aku pulang, aku coba mengorek informasinya. Bagus, tapi hati-hati. Jangan sampai dia mengetahui sesuatu darimu, atau malah kamu yang ditipunya. Ah, yang bener aja. Dia cuma mahasiswa yang belum terjun ke dunia nyata. Seberapa licik dia bisa menipuku? Kamu terlalu menganggapnya hebat. Oh iya, soal uangnya. Begitu pekerjaan selesai, kau pasti akan dibayar. Kamu katanya mau kasih uangnya hari ini. Itu kan uang penyelamat hidup anakku. Aku tahu, makanya aku memilihmu kan, jadi kau harus menyelesaikan pekerjaan ini. Kerjakan dengan baik. Paham? Baiklah, akan ku selesaikan. Aku hanya berharap kamu akan menepati janjimu. Tentu saja. Kamu sudah terima pembayaran awal itu, bukan? Diterima tanpa masalah? Kenapa buru-buru? Ngomong-ngomong, aku penasaran. Dulu waktu kamu di rumah Citra bekerja sebagai pengasuh, kamu praktis melihat dia tumbuh besar. Dan sekarang aku minta kamu melakukan ini. Tidak sedikit sedih hatimu? Lagi pula dia bukan anakku sendiri. Hidup atau matinya dia bukan urusanku. Aku hanya ingin anakku hidup. Menaik, sepertinya Citra juga tidak mudah hidupnya. Semua orang menyukainya, semua orang berpusat padanya. Terus kenapa? Tapi saat keadaan benar-benar sulit, tidak akan ada yang memilih dia. Tak pernah kubayangkan itulah yang selalu dia pikirkan. Bagus, kamu sudah memperlihatkan pertunjukan yang cukup bagus. Bekerja sama denganmu membuatku tenang. Kalau begitu, sudah mulai malam, aku harus pergi. Awasi Citra, kalau tidak, Uang penyelamat hidup putrimu, 1 sen pun tidak akan kamu dapat. Jangan khawatir. Tentu saja. Kalau begitu besok, aku akan menunggu kabar baikmu. Nona? Kopi Anda sepertinya sudah dingin. Mau saya ganti dengan yang baru dan panas? Tidak, aku baik-baik saja kok. Baik, selamat menikmati minumannya. Postur orang itu. Dia mirip sekali dengan Citra. Kamu terlalu banyak berpikir. Masa iya Citra mungkin ada di sini? Ayo pergi. Lebih baik berhati-hati, pergi lihat-lihat, pastikan. Kita tidak menemui masalah. Kamu terlalu hati-hati. Baiklah, aku akan pergi melihat. Permisi? Ya. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya, kukira kau orang lain, salah orang. Syukurlah aku bereaksi cepat.
Mengingat betapa hati-hatinya dia pasti akan menyuruh Mirna untuk memeriksa. Kalau mereka tahu aku ada di sini, aku tamat. Nona, bisa tolong bantu aku tukar tempat duduk? Aku sedang dalam keadaan sulit. Aku tidak boleh terlihat. Tentu tidak masalah. Terima kasih. Lihat, sudah kubilang bukan dia. Mengapa gadis itu sampai ke sini? Apa aku benar-benar terlalu banyak berpikir? Banyak sekali gadis muda di sini, banyak yang posturnya mirip. Kamu terlalu sensitif. Ayo pergi. Ini waktu yang sensitif, tidak boleh terlalu lengah. Mirna mungkin akan segera kembali ke pondok. Aku harus kembali sebelum dia. Kalau dia tahu aku tidak ada di sana, dia pasti akan curiga. Citra, pagi-pagi begini kamu pergi kemana? Aku sudah lama mencarimu. Sepertinya Mirna belum datang. Bagus, aku tidak pergi kemana-mana. Aku cuma jalan-jalan di sekitar sini. Ah, yang benar. Akhir-akhir ini kamu sering banget keluyuran. Di rumah kamu nggak pernah segelisah ini. Ah, ayah, ini pertama kalinya aku di Puncak Pinus. Semuanya terasa baru dan seru. Lagi pula, waktu ayah masih muda, bukannya ayah juga suka keluyuran? Baiklah, baiklah, baiklah. Kamu selalu punya jawaban untuk segalanya. Aku nggak bisa menang debat sama kamu. Mirna sudah datang. Mirna, Citra baru saja tiba, lalu kamu muncul tepat setelahnya. Kalian berdua memang ditakdirkan untuk bertemu. Mirna. Citra keluar, kemana? Mirna, aku tidak pergi kemana-mana. Aku cuma jalan-jalan di sekitar sini. Aku sudah terkurung berhari-hari. Aku sudah nggak tahan lagi diam di tempat. Mirna, kamu nggak marah sama aku kan? Dasar anak kecil, kamu ngomong apa sih? Nggak apa-apa kok jalan-jalan, asal jangan pergi terlalu jauh. Ngomong-ngomong Mirna, kapan kita akan membuat penawarnya? Aku nggak sabar menunggu. Dengan kondisi ayah seperti ini, aku benar-benar khawatir. Nah kan, sudah kubilang, masalah apa sih yang bisa dibuat anak kecil sepertimu? Pada akhirnya, kamu tetap harus mengandalkan aku. Jangan khawatir Citra, semuanya sudah aku atur. Pertama-tama besok pagi kita akan pergi ke rumah sakit untuk membuat penawarnya. Benarkah? Mirna, kamu yang terbaik. Akhirnya ini akan segera berakhir. Semua ini seharusnya bisa diselesaikan. Citra, kalian istirahat dulu ya. Aku pulang dulu. Besok pagi kita masih harus buat penawarnya. Oke, kamu juga istirahat ya. Aku pergi dulu. Citra, ayo kita pulang dan istirahat. Citra? Ayah, aku ada sesuatu yang mau aku ceritakan. Apa yang tidak bisa ditunggu sampai kita pulang? Di dalam tidak aman. Ayo pergi, kita bicara di tempat lain, ayo. Citra, apa yang begitu penting sampai kamu harus keluar jauh-jauh ke sini? Dari mana kamu dapat ponsel? Bukankah sudah kukatakan makhluk-makhluk itu bergantung pada ponsel? Ayah, aku punya sesuatu sangat penting untuk kuceritakan. Aku butuh bantuanmu. Kuharap kamu bisa membantuku. Apa? Mirna ternyata sudah membohongi kita selama ini. Semua kejadian aneh itu diatur oleh dia dan orang lain. Tujuannya adalah menipu kita untuk pergi ke Puncak Pinus. Citra, apa yang kamu bicarakan? Mirna, dia... Aku punya bukti. Foto-foto ini, lihat sendiri. Ini. Ayah, kalau kamu masih tidak percaya, kamu bisa dengarkan ini. Tidak. Arif sudah diracuni oleh halusinogen. Ini. Dia benar-benar yakin bahwa roh pendendam sedang mengejarnya. Citra, ini. Dari mana kamu dapat semua barang-barang ini? Aku kumpulkan sendiri. Ayah, sekarang kamu percaya padaku? Mereka sudah membohongi kita selama ini. Tujuan mereka adalah mendapatkan wajahku. Jadi apa rencanamu selanjutnya? Bukankah mereka akan membuat penawarnya besok? Kita akan ikuti saja dan menjebak mereka dengan jebakan mereka sendiri. Citra, kamu sudah datang. Mirna. Begitu penawarnya siap, penyakit ayahmu akan sembuh. Ya, bagus sekali. Dan ini siapa?
Citra, ini ahlinya yang aku bawa. Dia di sini untuk membuat penawarnya. Hanya saja dia tidak boleh terlihat. Semoga kamu tidak keberatan. Kalau begitu aku serahkan pada ahlinya. Citra, ayo kita ambil darahmu dulu. Baik. Ayo pergi. Jangan repot-repot. Pengikat kabel ini semakin kamu berontak, semakin ketat jadinya. Mirna, Hampir saja kamu berhasil melepaskannya. Siapa sangka, gadis kecil sepertimu bisa membuat masalah sebesar ini. Sudah kubilang. Dia tangguh, aku lengah. Aku tidak menyangka dia secerdas ini. ayahku di mana? Apa yang kalian lakukan pada ayahku? Masih memikirkan ayahmu? Yang memukulmu sampai pingsan dan menyeretmu ke sini adalah ayahmu sendiri. Mustahil. Tapi kamu sudah kasih dia semua buktinya. Benar kan, Citra? Kamu terlalu polos. Ayahmu yakin ada roh pendendam yang mengincarnya. Halusinogen itu sudah meracuni pikirannya sampai ke akar. Dan kamu masih pikir bisa berdebat dengannya? Tidakkah kamu sadar betapa konyolnya itu? Dari sudut pandangnya, dia hanya akan mengira kamu dirasuki hantu. Halo Mirna. Sudah larut sekali, ada apa? Mirna, Citra bilang padaku kalau semua berita itu palsu. Dia juga bilang kalau aku bisa melihat roh pendendam karena kamu meracuniku. Dia bahkan membawakan aku segelasir foto dan rekaman. Katanya kamu mau menyakitinya. Ini... Gadis itu Citra, sepertinya dia sudah dirasuki roh pendendam. Harus bagaimana kita? Dengarkan aku, lanjutkan rencana besok seperti biasa. Setuju saja dengan apapun yang dia katakan. Jangan sampai dia curiga, aku yang akan urus. Baik, aku akan ikuti kata-katamu. Citra, kamu sudah berusaha keras. Sia-sia saja, di matanya. Semua bukti yang kamu temukan tidak ada nilainya. Sungguh menyenangkan sekali. Oh Citra, bahkan ayahmu sendiri sudah meninggalkanmu. Pasti sakit sekali ya? Lihatlah dirimu. Di cermin itu aku sudah tenunkan mimpi indah untukmu. Kenapa kamu tidak bisa tetap bersembunyi di dalamnya saja? Kamu harus bangun juga ya? Kamu pikir kamu sudah menang? Sari. Bagaimana kamu tahu? Kamu bisa pergi sekarang. Seharusnya aku tahu itu kamu, Citra. Aku benar-benar meremehkanmu. Kapan kamu mengetahuinya? Aku sudah curiga sebelumnya. Kenapa pesan atau teleponmu selalu datang di waktu-waktu yang menyeramkan? Saat itulah aku mulai mencurigaimu. Tapi kemudian, saat aku di ruangan itu dan melihat slip pembayaran Maya, saat itulah aku yakin itu kamu. Tentang Mirna dan Maya, hanya kamu yang pernah kuceritakan. Dan ruangan itu dipenuhi foto-foto masa kecilku. Siapa sangka Mirna bisa menyelundupkan halusinogen itu ke rumahku tanpa sepengetahuan siapapun. Dan tumbuh bersamaku, seberat apapun menerimanya, kamu dalang di balik semua ini. Pasti kamu. Aku harus mengakuimu. Kamu tetap tajam seperti dulu. Tapi ada satu hal yang tak ku mengerti. Kenapa kamu sangat membenciku? Kenapa? Kau tanya aku kenapa? Karena kau mencuri seluruh hidupku. Bagaimana mungkin anak seorang pembunuh bisa hidup senyaman ini? Itu adil menurutmu? Kalau bukan karena orang tuamu menyebabkan ledakan pabrik itu, ayahku tidak akan mati, ibuku tidak akan dipaksa menyapu jalanan, dan aku tidak akan direndahkan semua orang. Mau makan sup pedas? Boleh. Lihat itu. Sari kali ini dia benar-benar peringkat 5 seangkatan. Hebat ya. Siapa tahu dia dapat nilai itu dengan cara apa? Mungkin dia nyontek. Betul. Ku dengar ibunya tukang sapu jalanan. Masa orang seperti itu bisa punya anak yang pintar? Hanya karena keluargaku miskin, prestasi akademiku dipertanyakan. Sari, selamat ya. Kamu peringkat 5 seangkatan kali ini. Citra, ku dengar kamu juara 1 seangkatan lagi. Iya, kau selalu juara 1 seangkatan. Keren banget. Wajar saja, berasal dari keluarga cendekiawan. Genenya memang beda.
Ah, terima kasih, tapi bukan begitu. Aku hanya beruntung saja. Karena orang tuamu berpendidikan, semua orang harus menjilatmu, memujimu. Anak seorang pembunuh, kenapa kau bisa hidup lebih baik dariku? Kau tahu nggak betapa jijiknya aku? Setiap kali mendekatimu, berpura-pura jadi sahabatmu. Sejak kuliah, kupikir akhirnya aku bisa mengalahkanmu. Aku belajar siang dan malam, berjuang mati-matian demi nilai, menerbitkan makalah, semua tuh hanya untuk mengalahkanmu, untuk menjadi lebih baik darimu. Profesor, ini makalah-makalah yang sudah saya terbitkan dan proposal penelitian saya selama beberapa tahun terakhir. Saya ingin melamar untuk bergabung dengan kelompok penelitian Bapak. Tapi dia tetap menganggapku tidak cukup baik, karena dia percaya kamu lebih baik dariku. Sari, nilaimu sangat bagus. Dan makalahmu juga ditulis dengan baik. Tapi tahun ini kelompok penelitianku kuotanya terbatas. Bagaimana kalau kamu coba tanya ke profesor lain? Oke, terima kasih, Profesor. Sari itu anak yang baik, cukup mampu. Tapi kalau dibandingkan dengan Citra, dia masih sedikit kalah. Kevin, aku suka padamu. Sari, maaf, kamu perempuan yang hebat, tapi aku sudah punya perasaan pada orang lain. Bahkan pria yang kusukai. Hanya memandangmu. Selama bertahun-tahun aku berkomplot, semuanya untuk membalas dendam padamu, pencuri. Hidup yang kamu jalani seharusnya jadi milikku. Matilah. Tenang, terus cekik dia bisa mati. Lalu bagaimana kita mau mengoperasi? Ya, kamu benar. Operasinya. Aku mau dioperasa. Jadi, kamu repot-repot seperti ini menginginkan wajahku hanya untuk menjadi aku? Tepat sekali. Aku akan mengambil kembali hidup yang seharusnya jadi milikku. Aku akan menggantikanmu. Mulai sekarang, aku akan menjadi Citra. Dan kamu, tanpa wajah, tanpa identitas, kamu akan seperti tikus bersembunyi di selokan, dibenci semua orang. Kamu ketawa apa? Aku ketawa karena kamu menghabiskan banyak waktu. Membuat Mirna melawanku. Membuat berita palsu. Mengadakan pertunjukan besar-besaran ini. Semua hanya karena menginginkan penampilan fisikku. Sari, kamu merencanakan ini sendirian? Menyusun skema yang begitu detail? Mengumpulkan cukup uang? Bahkan mengerahkan semua orang ini. Kamu sangat teliti sampai-sampai menipuku kalau aku mungkin tidak bisa melakukannya. Maksudmu apa? Maksudku kamu sangat pintar. Tapi kamu tidak mau mengakui kehebatanmu sendiri. Malahan, kamu terobsesi dengan sesuatu yang tidak relevan. Penampilan fisik dan identitasku. Seperti kata profesor, kamu pintar dan berbakat, tapi kamu tidak menggunakannya dengan benar. Sari, tentang ayahmu, aku benar-benar minta maaf. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk melakukan kejahatan. Kalau kamu ingin diakui orang lain, kamu tidak perlu menjadi Citra. Kamu bisa meraihnya sebagai Sari. Tapi kamu menolak mengambil jalan itu. Dan malah menggunakan cara-cara curang ini. Terus kenapa? Apapun yang kulakukan, orang akan selalu berpikir aku naik ke atas melalui koneksi yang tidak benar. Terus kenapa? Orang-orang itu bilang kamu curang dalam ujian masuk universitas. Tapi bukankah kamu tetap masuk universitas utama? Di seluruh sekolah, hanya kamu dan aku yang masuk universitas utama. Apakah mereka masih bilang kamu curang sekarang? Sari, kamu tidak ingin menjadi aku. Kamu hanya takut menjadi dirimu sendiri. Menyedihkan. Diam mulutmu. Kamu tahu apa? Kamu punya segalanya sejak kecil. Tentu saja kamu bisa mengatakannya dengan enteng. Sekarang kupaskan wajahnya untukku. Jangan khawatir, pisauku tajam, tidak akan sakit. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku, lepaskan aku. Jangan ada yang bergerak. Kami dapat panggilan. Tempat ini dicurigai melakukan prosedur medis ilegal. Semuanya, hentikan prosedur sekarang dan koperasi dengan pemeriksaan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mirna, kamu juga?
Terima kasih. Ternyata kapan kamu melaporkan ini ke pihak berwajib? Kamu tahu, aku bukan orang yang bisa dianggap remeh. Dan aku tidak pernah menaruh semua harapanku pada orang lain. Melapor ke pihak berwajib sekarang terlalu terburu-buru. Lebih baik mengirim email terjadwal. Lalu, kita bisa menangkap mereka semua sekali gebrak. Aku sudah tahu dari awal ayahku tidak akan percaya padaku. Jadi, aku menyiapkan email terjadwal, mengemas semua bukti, dan mengirimkannya ke pihak berwajib. Citra, dasar monster, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Panggil aku apa saja, tapi masa depan cerahmu. Mulai saat ini sudah berakhir. Tidak benar. Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Mirna Maya itu anak yang baik. Tapi dibandingkan hidup, dia lebih memilih untuk tidak melihatmu berbuat kesalahan demi dirinya. Bawa mereka pergi. Terima kasih atas kerja kerasnya. Hanya menjalankan tugas. Halo? Apakah ini Citra? Ibumu sudah sadar. Oke, aku segera kembali. Tiket ujianmu dan KTP-mu sudah bawa? Sudah ku bawa. Sudah ditanya berjuta kali. Citra, jangan gugup. Kali ini kami tidak akan mengganggumu lagi. Aku tahu. Ayah, Ibu jangan khawatirkan aku. Aku masuk sekarang, oke? Kegelapan akan sirna dan yang menantiku adalah masa depan yang lebih cerah.